Cerita kali ini tuh nggak tahu serem apa enggaknya, karena cerita ini aku alamin di area perkantoran aku. Banyak banget cerita horor yang ada di sana. Salah satunya sih cerita dari anak dari atasanku ya. Nah, aku tuh bekerja di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di daerah Sunter, Jakarta Utara. Dari tahun 2012 sampai sekarang. Tapi tahun depan aku udah wisuda dari sini dan harusnya ya udah keluar lah ya, karena aku mengajukan untuk resign. Nah, kantor aku ini di pinggiran Danau Sunter. Pemandangannya sebenarnya enak. Kalau pagi-pagi atau siang hari sering lihat atlet jet ski pada latihan. Pokoknya enak deh. Mau cari makan juga gampang. Karena di sini banyak warung makan di pinggiran danaunya. Murah meriah. Kalau malam ya berubah jadi kafe dangdut gitulah. Pasti tahu kan ya tempatnya kalau anak-anak deket daerah sini gitu. Nah, sebenarnya dari awal aku masuk kerja di sini, aku tuh udah berasa kantornya tuh punya hawa yang beda gitu. Dingin dan terlalu senyap. Walaupun siang hari tetap berasa merinding. Kantor aku ini kayak komplek perkantoran, di mana di dalamnya ada 4 perusahaan yang jadi satu wilayah. Jadi terdiri dari 6 bangunan besar berjejer. Gak sembarangan orang boleh masuk. Penjagaan security-nya ketat banget. Tiap mobil yang keluar masuk mesti kudu dibuka dan dicek oleh security. Karyawan sekalipun termasuk mobil jajaran manajemen tetap dicek juga. Jadi kebayang ya ketatnya kayak gimana. Nah, kalau ada kendaraan yang bukan merek perusahaan, itu parkirnya di luar area komplek. Jauh banget. Karyawan dan manajemen diperlakukan yang sama. Beda merek sama yang dijual perusahaan, siap-siap deh parkir di luar. Apalagi tamu. Nah, pengalaman ini berdasarkan dari cerita temen aku ya. Sebut saja namanya Ardi. Dan di cerita kali ini aku ingin memposisikan ceritanya Ardi ini sebagai aku ya, biar gak bingung untuk menelaah ceritanya. Nah, jadi kejadian ini aku alami di tahun 2015 silam. Waktu itu karena deadline disuruh bikin materi akhir tahun, jadi aku terpaksa masuk kerja di hari Minggu. Sebenarnya aku udah sering denger banyak kejadian aneh di kantorku ini. Gak siang, gak malam, pasti ada aja, terutama kalau lagi sepi. Rumahku deket dari kantor, di daerah Kelapa Gading. Jadi aku agak siangan aja deh datang ke kantornya. Jam 9 pagi aku udah sampai di kantor. Kantor aku ada di lantai 2, gedung A. Gedung pertama kalau masuk di arah perkomplekan kantor ini. Dan di lantai 2 ada 2 sayap, kanan dan kiri. Kalau kiri khusus direksi dan yang kanan buat level supervisor dan staff. Karena aku staff, jadi aku ada di sayap kanan. Ruangan staff ini cukup besar dengan model kubikal meja-mejanya. Terdiri dari 6 baris sesuai dengan departemen masing-masing. Di sisi-sisi ruangan itu ada ruangan-ruangan sedang untuk manajer dengan ukuran kira-kira 4x4 meter, di mana sekat-sekatnya itu bukan gipsum atau tembok, melainkan kaca. Jadi karyawan yang mejanya di kubikal bisa ngelihat manajernya dari luar, begitu pula sebaliknya. Kebetulan meja kerja aku agak dalam, jauh dari pintu masuk sayap kanan. Tinggi kubikal kurang lebih seleher kalau aku duduk. Jadi masih bisa ngelihat semua area dan gak harus sampai setengah berdiri. Karena hari Minggu karyawan yang masuk kebetulan cuma aku doang. Security di lantai 2 gak ada. Mereka semua jaga di pos depan. Ya seperti biasa, aku kalau kerja sendiri pasti nyetel musik keras-keras supaya tambah semangat. Dan kelihatannya tuh rame ya, gak sepi. Nah, pas lagi asik-asiknya kerja bikin presentasi, aku kok ngerasa kayak ada yang liatin dari arah kananku. Nah, di belakangku itu ruangan manajer juga berjejer, ada 3 baris lah.
Karena gak tahan godaan, aku coba noleh ke kanan aku, menuju ke ruang manajer. Gak ada orang. Terus aku lanjut lagi deh. Tiba-tiba gak lama kemudian aku dengar kayak ada outner jatuh dari ruangan itu. Gede banget suaranya. Aku noleh lagi. Bener, ada satu outner yang jatuh dari atas filling kabinet. Lah, kok bisa ya? Wah, gak bener nih. Aku balikin fokus ke laptop aku. Agak lama nih, gak ada gangguan. Nah, tiba-tiba aku ngedenger anak kecil cekikikan gitu. Suaranya halus banget, tapi ketawa geli gitu. Arahnya pun dari ruangan manajer yang tadi. Aku gundah, aku stres, dan aku takut juga ya waktu itu. Mikir nih, noleh apa enggak ya? Noleh enggak, kayak gitu deh. Pokoknya kayak ragu banget, pengen noleh tapi takut. Tapi kalau nggak noleh, penasaran. Ya udah deh, dalam benakku, noleh aja deh. Nah, pas aku noleh, di ruang manajer itu mejanya kan agak gede ya, bangkunya juga gede, bangku bos-bos gitulah. Nah, dari sisi meja bagian dalam, sekelebat aku ngeliat ada kepala anak kecil kayak orang main ciluba gitu. Nongol dikit sampai batas mata, terus langsung ngumpet lagi ke bawah kolong meja. Terus cekikikan lagi. Anjir, jujur dah, aku tuh paling takut sama setan model anak kecil sama nenek-nenek. Kayak apa ya, kayak takut banget gitu loh. Di ruangan segede gini dan gak mungkin ada anak kecil, apalagi ini area perkantoran, ada anak kecil di sini. Kalau misalnya yang muncul itu orang dewasa atau apa, itu masih kayak di luar nalar gitu loh. Oh, mungkin ada karyawan atau apa. Tapi kalau anak kecil itu kayak udah kayak di luar nalar, udah kayak aneh gitu, ada anak kecil di area perkantoran, apalagi Minggu. Nah, aku gak fokus dan langsung mulai gak tenang tuh pikiran aku. Aku langsung fokus lagi ke laptop, gedein suara musik. Aku gak bisa keluar nih, gak bisa kabur. Karena satu-satunya jalan ke pintu keluar, ya mau gak mau harus ngelewatin ruangan manajer itu. Pas aku udah mulai agak tenang, suara cekikikan itu tuh pindah tempat. Padahal pintu ruang manajer itu semua pada posisi tertutup. Nah, sekarang suaranya ada di area kubikal 2 baris di depanku. Bingung tuh aku kan. Pernah gak sih ngerasain takut tapi gak bisa ngelakuin apa-apa karena takut? Gerakin tangan atau kaki dikit aja berasa takut. Nah, kayak gitu tuh perasaan aku waktu itu. Karena di arah depan, aku gak usah ngerubah posisi, kepala aja udah pasti kelihatan. Ngelirik dikit aja. Karena aku penasaran campur takut, aku coba ngelirik dah ke arah kubikal depan. Anjir, anak kecil itu cilukba lagi. Sekarang lebih jelas kelihatan mukanya. Anak kecil laki-laki usia kurang lebih 4 atau 5 tahun gitu. Rambutnya lurus sampai alis. Mukanya pucat, tapi bola matanya gak ada. Putih semua. Maksudnya putihnya gak ada, hitam semua. Gak pakai babi bu, aku langsung lari ngibrit ke arah pintu keluar. Nah, pas aku lari itu, dia makin cekikikan, kenceng banget. Sama ada suara kayak lompat-lompat di atas meja. Pindah dari meja satu ke meja yang lain. Tapi kayak ngejar aku. Aku udah panik sangat, deg-degan. Dan pas udah sampai pintu keluar, aku lupa pintu itu baru bisa dibuka menggunakan kartu akses door. Akses pintu ya, door. Jadi aduh, sial nih ya, kartu ketinggalan di meja aku. Aku bingung campur tegang nih. Aku balik lagi apa enggak ke meja aku.
Tapi intuisi aku bilang bodo amat dah, segera balik ke meja aja. Dan percuma kalau dobrak pintu, gak bakalan bisa buka. Soalnya terbuat dari sari kaca yang tebel banget. Pas aku balik badan, itu anak udah gak ada di meja, hilang gitu. Aku langsung ngibrit ke meja aku, ambil kartu, terus langsung lari balik lagi ke arah pintu keluar. Nah pas lari itu aku gak sengaja noleh ke ruang manajer yang tadi. Tahu-taunya itu anak kecil lagi berdiri. Tapi berdirinya bukan di lantai. Dia berdirinya di atap plafon ruangan. Jadi modelnya kebalik gitu. Nempel dia di plafon, kaki di atas, kepala di bawah. Pakai baju warna biru, celana pendek warna merah, kayak celana anak zaman SD gitu. Terus selain itu aku lupa, dia cuma ketawa-tawa doang. Dan aku berhasil kabur keluar langsung ke pos security. Pas sampai di pos security, mereka pada nanya kenapa aku lari-larian dari dalam. Aku ceritain deh semuanya. Dan tahu nggak securitynya tuh ngomong apa coba? Itu mah udah biasa. Kalau hari sepi gini mereka suka ngeliat ada anak kecil yang lambe-lambein tangan dari arah dalam ruangan manajer, yang bisa langsung ngeliat ke arah pos security. Seringnya itu pagi atau siang. Kalau sore atau malam udah gak ada. Malah kadang-kadang suka telepon ke extension security. Dan pas diangkat itu anak kecil cuma ketawa cekikikan aja. Lalu aku minta temenin security ke atas lagi untuk beresin laptop sama ambil barang-barang aku. Tapi mereka sendiri gak pada berani. Security tuh bilang, "Mas, mending nunggu aja deh, agak sorean. Kalau enggak pulang aja dulu naik taksi atau ojek online gitu. Saya bayarin dulu deh HP sama dompet dan lain-lain, ntar sore diberesin sama yang giliran jaga sore." Dan bener juga, akhirnya aku pulang minjem duit security. Sorenya aku balik lagi ke kantor untuk ngambil barang-barangku. Pas sorenya naik ke atas bareng security, buset, meja aku udah berantakan semua, kayak abis digeratakin orang gitu. Tapi semua barang-barang aku masih ada di sana, nggak dipindah-pindahin. Kapok dah, masuk sendirian kalau hari libur, takut banget.